Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk semua pemirsa penonton channel YouTube-nya Pos PI Sukarame. Pagi ini kita bersyukur kalau walaupun di dalam masa pandemi kita masih boleh beribadah walaupun melalui online. Tuhan Yesus memberkati kita kalau pagi hari ini juga acara ibadah kita dengan metode bincang-bincang bersama PW Pos PI Sukarame. Di sini saya ditemani dengan pendeta dari Pos PI Sukarame, Ibu Ruth Sumarni. Terus ada dari PW, ada Ibu Pina sebagai Ketua PW Pos PI Sukarame, ada Ibu Vira, dan ada juga pemain musik kita yang handal, Ibu Lubis. Terima kasih untuk ibu-ibu yang udah hadir di tempat ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ruth Sumarni. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang akan kita bincangkan bersama-sama, mari jemaat sekalian, saya mengajak kita semua saat ini mempersiapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari jemaat sekalian, bersama dengan ibu-ibu di sini kita menaikkan satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Baiklah, kita memuji sekali lagi, kita katakan
kita mengucap syukur melalui doa kita. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Untuk itu wajarlah saat ini Tuhan, kami semua menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Terutama saat ini Tuhan, di mana Engkau terus memberkati kehidupan kami Tuhan. Engkau terus memberkati kami dan kesehatan yang Engkau berikan Tuhan. Di masa-masa pandemi Tuhan, di mana orang-orang banyak yang mengalami sakit Tuhan, Engkau terus memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan dengan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Terima kasih juga kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh melayani-Mu Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan. Biarlah setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon ampun kalau dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan, kami selalu menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami selalu hidup layak di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan segala ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang hidup Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, sebentar lagi kita akan bincang-bincang firman Tuhan, dan sebagai narasumber Ibu Pendeta Ruth akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Mari jemaat sekalian, kita mengangkat pujian kembali dengan pujian Seperti Wanita Mengurapimu. Pendeta Ruth untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami akan belajar firman Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus mengajari kami, supaya di dalam hidup ini kami dilengkapi dengan kuasa-kuasa Roh Kudus. Ketika kami diubahkan oleh Tuhan, kami rindu, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hadirlah bersama dengan kami. Kami merindukan akan kehadiran Tuhan pada saat ini. Dan kami mau bersukacita karena kami boleh bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama
membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kita akan membaca firman Tuhan beresponsoria. Saya akan membacakan ayat 1, kemudian nanti kita bergantian. Firman Tuhan demikian bunyinya, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya yang ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapakku di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Di dalam pembacaan kita tadi mulai dari ayat 1, saya akan menjelaskan dulu pada ayatnya yang ke-9 tadi dikatakan bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi orang Samaria ini sebenarnya ini adalah orang-orang Yahudi. Tetapi orang Samaria ini banyak yang menikah campur, menikah dengan bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain itu mereka membawa pengaruh yang sangat besar. Di antaranya mereka membawa pengaruh untuk menyembah berhala. Sehingga orang-orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu orang kafir, orang yang najis. Terus doa mereka itu apa? Jangan orang-orang Samaria itu mendapat hidup yang kekal. Jadi mereka ada satu kebencian yang luar biasa.
Dan tadi dikatakan bahwa mereka itu tidak bergaul dengan orang-orang Samaria itu sampai zaman pelayanan Tuhan Yesus. Nah, seandainya mereka mau bepergian juga, mereka tidak mau melintasi daerah atau kota Samaria. Ya karena saking ini sudah musuh, kayaknya musuh bebuyutan gitu ya. Nah, mereka tidak boleh beribadah ke Yerusalem, tetapi mereka mendirikan tempat-tempat ibadah itu di gunung ya, di gunung. Nah, jadi kita melihat latar belakang mengapa orang-orang Yahudi itu bermusuhan atau tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Tadi ini secara garis besar saja. Nah, tetapi kita membaca di dalam pembacaan kita ini, kalau kita membaca ayat 3, ya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, kita perhatikan tindakan Tuhan Yesus ini. Jadi Tuhan Yesus dari Yudea akan ke Galilea itu harus di sini dikatakan harus melintasi, melewati Samaria. Nah, ini kata harus ini ya. Nah, sekarang kita coba berpikir, memberikan penilaian, memberikan pendapat, kenapa Yesus harus melintasi lewat kampung atau kota Samaria? Sedangkan ini kan musuh berbuyutan istilahnya ya. Kira-kira kenapa? Harus. Padahal mereka bermusuhan. Tadi pasal 4 ayat 9. Ya, Mungkin harus Tuhan Yesus memberi contoh bahwa walaupun musuh kita tetap harus kita kunjungi, kita harus dekatkan gitu. Tetap Nggak boleh mengasihi, dijauhkan mengasihi, gitu. ya. Ya. Harus mengunjungi. Tetap harus didekatkan. Jadi bukannya udah musuhan tapi dijauhin gitu. Mungkin ya Bu Pendeta. Ya, mengasihi ya tadi. Maksudnya iya tetap mengasihi musuh kita gitu ya Bu Pira ya. Nah, gitu. Jadi mengasihi itu nggak pilih-pilih. Mau Iya. sama siapa aja musuh pun dikasih gitu Iya. kali ya Mas Bu Pira gitu kali Bu Pendeta. Atau yang lain Ibu Pina atau ada pendapat Bu Lugis? Kok harus ya? Kenapa harus ya? Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan orang ya. Heeh. Ada lagi? Apa ya Bu Pendeta? Ya, mungkin. Ini baru pikiran kita ya Bu ya. Ya. Harus. Berarti nggak boleh tidak ya. Nggak Iya, jadi harus. seperti orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu nggak mau lewat di situ, Jadi tapi muter ya. Karena di sini musuh. Ya, jadi muter ya jalannya harus ya Bu Pendeta gitu ya, harus lewat di situ. Ada lagi kata harus ini. Wajib jadi ya. Wajib. Wajib, harus. Nah, gimana Ibu Pendeta? Silakan. Kalau menurut pandangan saya, kenapa Yesus harus melewati Galilea? Karena tidak ada jalan lain selain ke situ. Sebab itu di tempat itu Tuhan tahu bahwa ada suatu gejolak yang dialami di kota itu, yaitu banyaknya kumpul kebo seperti itu, sehingga Yesus melihat kota itu memang harus dia kunjungi. Itu menurut pandangan saya, Iya. Bu Pendeta. Jadi yang pertama tadi karena tidak ada jalan lain, Iya. dan yang kedua ya harus mengunjungi kota itu. Ya. Nah, terima kasih untuk pendapatnya, sharing kita ini. Jadi kita kembali kepada penduduk di Samaria itu. Ternyata mereka kan hidup menyembah berhala. Mereka hidup juga menyembah Tuhan. Jadi mendua hati. Kemudian Tuhan Yesus juga dia tahu bahwa bukannya Yesus nggak tahu. Tuhan Yesus tahu keadaan bangsa itu. Nah, karena itu kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, kalau kita membaca dari Lukas 19 ayat 10, ia datang untuk mencari yang
Berdosa. yang berdosa atau yang hilang. Hilang. Ini tujuan atau misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Oleh sebab itu, ia harus melewati kota Samaria itu. Nah, kemudian ketika sampai di kota Samaria itu tengah hari ya. Iya, Nah. sudah jam 12 tadi bilangnya Ya, Bu panas-panas Pendeta. gitu. Iya. Nah, ketika ia duduk di atas sumur itu, Pinggir kan sumur. biasanya Iya. ada pinggirannya Pinggiran itu sumur. di sumur itu. Nah, di situ siapa yang datang? Perempuan Perempuan Samaria. Samaria. Perempuan Samaria yang datang. Nah, tengah hari. Nah, kira-kira kenapa ya? Tengah hari seharusnya kan kita istirahat atau orang waktunya istirahat. Kenapa dia ambil air tengah hari dan juga sendiri? Padahal zaman dulu itu kalau perempuan-perempuan ambil air itu bersama-sama. Bersama-sama mengambil air. Tapi ini sendiri. Kira-kira kenapa? Kalau menurut pandangan saya, Ibu Pendeta, perempuan itu tahu dia posisinya, dia menyadari bahwa dia adalah seorang dursila. Kalau dia pergi pagi-pagi, secara otomatis ibu-ibu atau kaum wanita, mereka kan biasa pagi-pagi bekerja rame-rame mencuci. Nah, karena perempuan Samaria ini sadar siapa dirinya, dia malu kalau dia ikut nimbrung bersama ibu-ibu yang lain. Makanya dia bekerjanya ngambil airnya siang-siang supaya tidak dilihat orang. Pas sepi Nah, ya. iya ya. Malu ya? Ya malu lah, itulah Merasa karena berdosa dosa. kali gitu ya, Bu ya. Nanti kalau dia ikut nimbrung, otomatis digosipin Iya. sama perempuan-perempuan lain. Diomongin. Nah, Ya, dibully ya. Ya. Kemudian dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu pertama yang memulai siapa? Tuhan Tuhan Yesus minta minum ya, Bu. Iya. Minta minum. Berilah aku minum. berilah Minum. aku minum. Kemudian bagaimana jawaban perempuan itu? Atau dia terus nimba terus dikasih ataukah ada alasan-alasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Alasan sih. Masa orang Yahudi minta airnya sama seorang Samaria. Itu pertama. Kemudian kalau kita baca ayat 11 apa? Nggak punya timba punya timba. alasannya. Tidak punya timba. Satu lagi Terus dia bilang juga sumurnya amat dalam ya, jadi nggak bisa. Nah, jadi ada 3 tadi ya. Masa orang Yahudi kan tahu, Iya, kan musuh ya. kan musuh. Masa mau minta minta. air dengan orang Samaria. Kemudian yang kedua juga tidak punya timba. Kemudian sumur Yakub itu Dalam amat sekali. dalam. Nah, kemudian ketika kita membaca ayat yang ke-13, ini Tuhan Yesus menawarkan apa? Pada ayat 13. barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah, Tuhan Yesus tidak langsung ini dosamu ya. Tetapi dengan kata-kata yang manis, ya, memberitahukan barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Maksudnya air dari sumur itu. Lalu pada ayat yang ke-14, nah, Yesus menawarkan apa, Bu Yuli? Yesus menawarkan air yang daripadanya, air hidup ya. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, ini sangat menarik ibu-ibu sekalian. Kalau kita perhatikan di sini, ada satu hal yang Yesus menawarkan, lalu ayat yang ke-15. Yang ke-15, coba Bu Yuli baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, ketika Tuhan Yesus menawarkan air hidup, kemudian ini ada satu kerinduan. Satu kerinduan itu ingin memiliki
air hidup itu. Jadi dia sudah berpikir kalau dia memiliki air hidup itu, tentunya dia akan di rumah terus. Ya. Dia akan bisa menyembunyikan keadaannya. Dia tidak akan dicela oleh banyak orang. Dia akan aman ya, aman. Dia akan aman. Jadi tidak ada yang membicarakan lagi, tidak ada yang memusuhi lagi. Karena pada saat-saat itu memang kehidupan perempuan ini dipandang sebelah mata, ya, dipandang sebelah mata. Nah, kemudian kerinduan hatinya ini untuk memiliki air hidup itu, dia jauh ke depan untuk memikirkan, waduh, saya aman kalau saya memiliki air hidup ini. Lalu pelayanan Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus atau sharing Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini tidak berhenti sampai di situ. Kita perhatikan pada ayatnya yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ya. Kaget ya, itu panggillah suamimu, datang ke sini. Tapi bagaimana jawab perempuan itu? Aku tidak punya suami. Aku tidak punya suami. Kata-kata ini memang kejujuran atau kira-kira dia malu ya mengaku di hadapan Tuhan Yesus? Aku tidak punya suami. Menyadari bahwa dia itu memang tidak sah mempunyai suami. Dia Malu ya. malu. Jadi malu dia. Dia malu ya? Iya. Coba kita hubungkan dengan Ayat 18 itu. 17 dulu. Iya, 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. 5 suami itu boleh katakan kawin cerai gitu. Ini enggak cocok. Kayak ditumpuk 5. Ganti lagi, bukan 5. Bukan 5 ditumpuk katanya Bu Yulia. Mungkin enggak cocok lagi, ganti lagi, enggak cocok lagi. Jadi penilaian masyarakat di situ ya jelek ya dianya. Sudah lebih jelek gitu ya. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di sini. Sebab 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dia pernah menikah 5 kali. Terus mungkin itu resmi ya, atau kalau sekarang kawin siri atau apa, nggak ada dijelaskan di sini ya. Tapi yang jelas sudah 5 kali. Kemudian yang ada sekarang, ada berarti dia masih hidup dengan laki-laki lagi di situ. Makanya Tuhan Yesus katakan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi salah satu segi juga ia ada kejujuran. Tapi dalam satu segi dia mau menyembunyikan statusnya itu, saya nggak punya suami kok, gitu ya. Ya, dari satu segi juga benar. Tapi yang jelas pada saat itu Tuhan Yesus mulai membongkar ikatan dosa yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu. Mungkin ini sudah bertahun-tahun ya. Itu makanya orang tidak suka sama perempuan ini. Dia takut diejek kalau dia rame-rame bersama teman-temannya ambil air. Jadi dosa yang selama ini mengikat, Tuhan Yesus lepaskan itu. Ikatan itu dilepaskan, dibongkar. Ya. Sehingga di dalam kehidupan perempuan itu ada sesuatu yang menarik di sini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya. Jadi dia tidak melihat lagi itu orang Yahudi, tetapi engkaulah seorang nabi. Itu langkah pertama dia mengakui bahwa dia adalah seorang nabi yang mengetahui kehidupan yang sebenarnya itu seperti apa perempuan itu. Lalu di ayat yang 21,
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, sekarang sudah mulai ada titik terang ya, ada mulai terbuka perempuan Samaria ini. Makanya di sini ditegaskan oleh Yesus, percayalah kepadaku bahwa kamu ini akan menyembah Bapa bukan di gunung, bukan di Yerusalem atau di Bait Suci, tetapi kamu akan menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Artinya ketika dia sudah mulai percaya bahwa Yesus itu Rabi, kemudian dimanapun kamu berada, ya, dimanapun kamu berada, kamu bisa menyembah Allah, menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Jadi kita dimanapun berada, sepertinya sekarang ini memang dibatasi, masih tidak boleh kita beribadah di gereja ya. Tapi dimanapun berada, di sini, di rumah, di lapangan, dimanapun kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, itulah ibadah kita. Meskipun dengan keluarga 2-3 orang atau sendiri, itu kita bisa berkomunikasi roh kita dengan roh Bapa di surga. Lalu kita lanjut ke ayatnya yang ke 25. Apa yang menjadi istimewanya perempuan Samaria ini? Ayat 25. Meskipun dia dinilai orang itu tidak baik, tapi ada sesuatu yang baik yang ada di dalam diri perempuan ini. Apa kira-kira ibu-ibu? Dia sudah mendengar tentang Mesias. Iya. Pada? Disebut juga Kristus. Jadi dia sudah mempercayai sesuatu ya. Apabila ia datang, ia akan memberikan sesuatu kepada kami. Jadi sudah mendengar berita baiknya tentang Mesias. Ada lagi, Bu? Kalau menurut saya, kenapa wanita ini spesial? Ketika Yesus berkomunikasi dengan perempuan ini, dia langsung menerima. Nah, seringkali banyak orang ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak menerima atau mempercayainya. Tetapi perempuan ini ada satu yang dilihat Tuhan, bahwa imannya itu sudah menyelamatkannya, sudah menebus dosanya. Iman kepada Yesus Kristus, begitu menurut saya, pendeta. Oh ya. Jadi ayat 25 ini, perempuan Samaria ini kan sebenarnya orang Yahudi. Itu kalau di sejarah gereja itu kerajaan bagian utara Samaria itu. Nah, perempuan ini sudah mendengar tentang janji tentang Mesias, bahwa Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Nah, ketika terjadi pembawuran pernikahan, janji itu tetap ada di dalam dirinya, tidak hilang. Dia tetap mempunyai pengharapan kapan sang Mesias itu akan datang. Jadi itu sudah termeterai sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah. Ya. Dia menunggu kapan akan datang sang Mesias itu. Nah, hanya sayangnya dalam pengharapan itu terus diisi kehidupannya sehari-hari dengan perbuatan dosa itu. Nah, karena ada sesuatu yang masih ada nilainya yang berharga di dalam kehidupan orang Samaria itu, lalu bagaimanakah Yesus? Pada ayat 26, yang ke-26, Bu Yuli baca coba. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia. Dia menyatakan bahwa akulah Mesias. Atau akulah air hidup itu. Akulah Mesias. Nah, jadi kerinduannya yang selama ini ya, sudah terjawab.
ternyata inilah Mesias itu. Jadi kita bayangkan seperti apa ya hatinya berdebar-debar ketika yang berbicara itu Mesias yang selama ini dijanjikan oleh Allah dan dinanti-nantikan. Seandainya kita sendiri, mungkin kita sudah nggak bisa berbicara lagi ya. Akulah dia. Nah, setelah Yesus menyatakan dirinya, perjumpaannya dengan Sang Mesias itu, lalu bagaimanakah respon atau sikap perempuan Samaria itu? Dia akan kembali kepada kehidupan yang lama atau bagaimana? Pada ayatnya yang ke-28. 28 sepertinya sampai ayat yang ke-30 ya. 28. Bu Pendeta coba bacakan. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, inilah ketika hidupnya, hatinya diubahkan oleh Tuhan. Ketika perempuan Samaria ini berjumpa dengan Tuhan, membawa satu perubahan yang luar biasa. Lalu dia tinggalkan tempayannya itu. Ia sudah tidak ingat lagi bagaimana kehidupannya yang lama. Tetapi ada satu sukacita bahwa dia sudah bertemu dengan Mesias. Ini luar biasa ya. Jadi dia tidak tinggal diam. Tapi dia langsung di sini pada ayat 29 kalau kata-kata kerennya sekarang apa? Bersaksi. Ya, dikatakan mari lihat. Ini kan pasti dengan sukacita ya. Mari lihat. Ya. Dia lihat di sana ada seorang yang mengatakan ya kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, perubahan dia, keberanian dia ya, itu membawa berkat bagi banyak orang. Ya. Orang datang kepada Yesus. Orang datang kepada Yesus. Karena ada satu keberanian ya. Pasti dia ada satu kegembiraan karena sudah bertemu dengan Sang Mesias Yesus itu. Dan pasti dia sudah mendengar bahwa nanti akan ada seorang yang datang yang akan mengalahkan iblis. Yaitu Mesias ini. Pasti ada satu sukacita bahwa kedatangan Mesias itu pasti mengampuni dosanya. Sehingga ada satu sukacita. Nah, kita melihat di sini, ibu-ibu ya, ketika orang diubahkan oleh Tuhan, ketika ia berkata-kata dengan orang banyak, mulutnya sudah dikuasai oleh Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang ada di dalam bibir mulutnya itu. Sehingga orang bukan mencaci lagi, bukan mencela lagi. Tapi yang terjadi apa? Semua menerima ya. Orang percaya. Ya, orang percaya. Ya. Jadi kalau kita membaca lagi pada ayat yang ke-39. Bu Kira baca coba 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Nah, di sini dikatakan dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya. Nah, kita ingat bagaimana tekad pos pelayanan di Sukarame ini, tekadnya apa? Untuk membentuk pos tersendiri dan tujuannya punya misi yang jelas, yaitu untuk membawa jiwa. Ya.
Dan ini kalau diprogramkan dari awal satu orang membawa 1 jiwa itu udah luar biasa ya. Nah, dan ini yang terus menjadi pokok doa kita. Ada orang-orang yang kita sudah doakan, yang kita akan jangkau. Nah, untuk menjadi saksi dan membawa jiwa, ternyata dari diri kita sendiri harus sudah diubahkan. Ya. Tinggalkan tempayan atau tinggalkan kehidupan yang lama. Ya. Tinggalkan dosa. Kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah ketika kita mau meninggalkan dosa itu, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita semua pasti dipakai Tuhan untuk bersaksi. Nah, Tuhan memberikan kuasa di dalam mulut kita ini untuk berkata-kata. Mungkin melalui sharing kita dengan tetangga, atau ada yang kesulitan, atau yang sakit, atau yang ada bermasalah, Tuhan bisa pakai semua. Ya. Dan di sini banyak orang ya, dikatakan banyak orang. Mungkin orang-orang yang menghina, orang-orang yang tadinya itu tidak suka dan melecehkan, itu tidak ada lagi. Dia melihat sesuatu yang baru yang ada di dalam kehidupan perempuan itu. Dan Tuhan sekarang mau pakai kita. Itu sudah otomatis ya, ketika kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi orang lain dimanapun. Coba kita perhatikan, banyak orang Samaria itu kayaknya nggak terhitung ya. Makanya pos ini dikatakan pos sukarame, kita mau supaya rame-rame atau banyak orang yang datang ke pos kita ini, yaitu untuk diselamatkan. Ibu Vira ini luar biasa, kayak membawa 1 jiwa aja, malaikat Tuhan itu bersorak-sorai loh. Nah, nanti ke depannya kalau sudah tidak ada corona ini, mau jalan, ayo kita jalan. Ya. Karena masih banyak orang, ternyata masih banyak orang yang terikat dengan dosa seperti perempuan Samaria itu. Tapi ketika sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada sesuatu yang baru, ada semangat yang baru, ada kerinduan yang baru. Aku harus bersaksi apa yang aku sudah alami. Ya. Nah, kota Samaria setelah Tuhan Yesus mati, disalibkan, kemudian dikuburkan, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan bahwa murid-murid akan menjadi saksi, bukan saja di Yerusalem, di Yudea, tapi sampai ke Samaria. Jadi orang-orang di Samaria ini, meskipun mereka sudah menyembah berhala, meskipun mereka itu tidak taat ya, meskipun perbuatan dosa itu terlalu besar di situ, tapi Allah menyatakan kasih-Nya. Dia datang untuk mengampuni. Sehingga Yesus harus melewati Samaria. Tujuannya dia mencari dan menyelamatkan yang berdosa atau yang hilang. Nah, ini penjelasan dari firman Tuhan ini. Mungkin ini menggalinya ya sebenarnya masih banyak lagi ya. Kemudian kalau ada pertanyaan dari kita semua, dipersilakan untuk sharing kita tentang perempuan Samaria atau diri kita atau gimana, silakan. Ibu Pendeta, seperti ini, kalau misalnya zaman sekarang ini kan pergaulan itu udah luas, terus itu kadang-kadang kita dipengaruhi dengan hal-hal di luar. Kalau lagi kumpul sama teman-teman seiman, dengan teman-teman di pos pelayanan kita di Sukarame, ya kita ngobrolnya masih yang seperti ini, enak, firman Tuhan yang kita bahas. Nah, kadang-kadang kan kalau kita keluar, kadang-kadang kita masih memiliki banyak anak-anak Tuhan yang masih memiliki ketakutan. Misalnya masyarakat, tinggal di tengah-tengah masyarakat yang minoritas, yang mayoritas tidak seiman dengan kita. Kadang-kadang kan banyak tuh Ibu Pendeta, anak-anak Tuhan yang masih ragu-ragu untuk menyampaikan firman Tuhan, mengajak mereka untuk mengenal Tuhan Yesus, kan masih takut-takut. Nah, itu gimana Bu Pendeta? Kalau tadi kan si perempuan Samaria kan dia begitu meninggalkan dosanya, menerima Tuhan Yesus,
dia langsung Bersaksi. berani bersaksi seperti itu gitu, meneriakan tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau untuk anak-anak Tuhan yang masih takut, yang masih ragu, itu gimana pendeta? Mungkin kita bersaksi itu tidak harus pertama kali percayalah kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu nggak percaya, kamu akan masuk neraka. Mungkin orang tambah takut ya. Ya, mungkin melalui pendekatan, Dimusuhin lagi. melalui pendekatan kita ya, pendekatan kita, melalui perkataan kita yang menyejukkan, melalui mungkin uluran tangan kasih kita. Jadi melalui kehidupan kita yang sudah diubahkan itu, dan tentunya kita terus berdoa ya. Kita berdoa supaya satu jiwa ini boleh dimenangkan. Amin. Jadi kalau kita langsung dituntut untuk, apalagi orang yang belum percaya kepada Tuhan ya, kita langsung kalau nggak percaya sama Yesus kamu masuk neraka, mungkin sama kita udah takut. Tapi kita bisa berjalan bersama dengan mereka dan kita nanti pasti akan tahu selahnya. Jadi melalui kehidupan kita sehari-hari, perkataan kita yang menyejukkan, itulah pada akhirnya nanti kita akan sampai kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itulah Sang Juru Selamat. Yang penting praktek dulu ya, Bu Pendeta. Ya. Mungkin Ibu Pendeta mau nambahin? Kalau saya diberkati pendeta buat firman hari ini, ya ibu-ibu ya. Amin. Terutama Terima kasih sekali. tadi seorang wanita Samaria itu, dia ketika menerima Yesus dia berani bersaksi. Nah, kita di sini PW kita mau bersaksi untuk supaya banyak jiwa yang kita menangkan. Itu yang pertama yang saya dapati dari rema firman yang Ibu Pendeta sampaikan. Terus kemudian saya melihat bahwa memang Yesus kita ini luar biasa. Siapapun dia, latar belakang atau dosanya seburuk apapun, dia tetap mengasihi, mengampuni. Nah, sedangkan kita yang sudah diterima Tuhan Yesus, seharusnya kita boleh meneladani Yesus. Kita mau mengasihi siapapun dia, latar belakang apapun dia, dosanya seberat apapun, harus kita kasih. Ya nggak Bu Vina ya? Ya Bu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Amin, Bu Pendeta. ya. Sangat luar biasa Ya. firman hari ini. Jadi memang kita tidak perlu malu seandainya kita jatuh dalam dosa, mungkin perkataan dan lain sebagainya. Kita harus berani datang kepada Tuhan, kemudian kita harus bangkit. Nah, ketika kita bangkit itulah kita dikuatkan, kita diberkati bahwa ada Tuhan yang terus bersama kita, menopang kita untuk menolong kita. Jadi karena itu di dalam persekutuan kita, dalam kehidupan kita, mari para ibu pertama kali coba kita menjadi berkat dulu di tengah-tengah keluarga. Nah, kalau di tengah-tengah keluarga itu kita sudah menjadi berkat dalam hal apa ya? Mungkin dalam perkataan kita, dalam membimbing anak-anak kita, berdoa, membaca firman Tuhan. Saya ingat waktu saya tidur di rumah Vino. Jadi Vino ini tidurnya dengan saya, kemudian Bianca itu di depan sama mamanya. Vino ini lari, udah mau tidur itu. Dek, berdoa dulu. Terus, nanti katanya, kan udah dipesan Akung, kalau mau tidur harus berdoa. Nah, itu kan merupakan satu kesaksian juga. Anak segitu, tapi ketika dia mendengar, terus melihat praktek orang tuanya atau akungnya itu berdoa, itu sudah termeterai. Waktu di PA di CM semalam, si Vanka juga waktu hujan deras gitu, aduh gimana Tuhan, tolonglah ya Tuhan supaya Akung datang bawa payung gitu. Kita nggak bawa HP. Tahu-tahu Akungnya datang. Jadi dia senang sekali. Oh, kalau berdoa dengan sungguh-sungguh itu Tuhan jawab. Nah, itu hal-hal kayak gitu. Nah, biarlah itu juga kita bersaksi menjadi teladan bagi keluarga kita terlebih dahulu. Kemudian nanti kita bisa keluar.
Ada yang perlu ditanyakan lagi, Ibu sekalian? Kalau tidak ada lagi, biarlah Tuhan memberkati kita sekalian dan kita terus seperti pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, bahwa kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Karena terlebih dahulu Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah melayani kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi seperti wanita yang mengurapi. Silakan Bu. Musiknya. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku, sampai akhir berlalu mata, berkata setia menanti janjimu. Sampai dunia berkata jawabanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur kami boleh sharing tentang firman Tuhan. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, sebesar apapun dosa kami, ketika kami datang kepada Tuhan, menerima air hidup itu, menerima Tuhan Yesus itu, Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Dan Tuhan mau supaya ketika kami telah menerima Yesus, mengubah kehidupan kami boleh menyaksikan kebaikan dan kasih Tuhan itu kepada banyak orang. Berkati kami sekalian para ibu-ibu ini, dan juga jemaatmu sekalian, supaya kami sebagai istri, kami sebagai orang tua bagi anak-anak, boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaatmu di Pos Sukarame. Kami mau pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka satu persatu, usaha dan pekerjaannya. Kami tetap berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, supaya bangsa kami ini boleh menerima anugerah Tuhan. Dan COVID ini segera berlalu. Sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Khususnya ya Tuhan, pada saat ini kami membawa saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, yaitu Bapak Santo. Kami mau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di saat-saat dia belum siuman ini, biarlah ya Tuhan Engkau jamah, supaya rohnya bisa datang kepada Tuhan. Rohnya bisa berbicara dengan Tuhan, memuliakan nama-Mu, sehingga Engkau jamah Tuhan. Terima kasih untuk kemajuan-kemajuan yang sudah Tuhan berikan. Dan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan terus akan memberkati kerinduan kami. Pak Santo boleh mengalami mujizat Tuhan, dia boleh sembuh. Kami berdoa juga untuk Pendeta Jarwadi. Kami berdoa juga untuk Pendeta Denny Huta Barat. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Ulurkan kasih anugerah-Mu, supaya mereka boleh memperoleh kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan.
Terima kasih Bapa kami, terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas kami. Terpujilah Engkau namamu Bapa di surga. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan itu, akan menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian Bapa terima kasih. Bapa terima